Woho, welcome back again di channel Anime Viral. Kali ini kita akan ngebahas kisah petualangan terbaru dari pahlawan kita Saitama dalam manga serial anime One Punch Man, lebih tepatnya di chapter 171 versi mangaku. Penasaran nih gimana serunya? So nggak usah basa-basi lagi, langsung aja nih kita ulas. Di awal cerita kita diperlihatkan pemandangan dari sebuah bangunan apartemen. Di sana juga terlihat beberapa orang pahlawan sedang berkumpul di depan sebuah pintu apartemen. Salah satu dari pahlawan itu kemudian mencoba untuk menekan bel pintu itu untuk agar sang pemilik apartemen keluar. Karena tidak mendapatkan jawaban, orang itu terus saja menekan bel. Di tengah usaha mereka, tiba-tiba salah seorang dari mereka mengatakan jika mungkin saja yang punya sedang keluar. Namun teman satunya bilang jika dia sebelumnya mendengar suara dari dalam. Mendengar hal itu, temannya yang lain menjadi marah dan dia mengira jika pemilik apartemen itu sedang berpura-pura keluar rumah, dan dengan sombongnya dia merasa jika sebagai senior di tempat itu harusnya nih si pemilik rumah menyapa mereka terlebih dahulu. Dia kemudian mulai berteriak dan mulai memanggil pemilik rumah dengan nada yang kasar. Beberapa saat kemudian terdengar suara langkah kaki dari dalam rumah. Perlahan pintu apartemen juga terbuka. Ketika pintu masih sedikit terbuka, para pahlawan itu bersiap menyambut dengan gaya yang sok cool. Namun dari dalam rumah terdengar suara yang bertanya kepada mereka apakah ada yang bisa dia bantu. Para pahlawan itu kemudian menjawab jika mereka adalah orang yang tinggal di sebelah. Dan karena sang pemilik sudah pindah dari 3 hari yang lalu namun tidak memberi salam, maka mereka memutuskan untuk datang sendiri. Akan tetapi saat King keluar dari dalam kamar, para pahlawan itu mulai terkejut sampai keringat mereka mulai mengalir deras keluar. Dengan santuinya King mengatakan jika dia datang kemari untuk berkunjung. Dan sepertinya pemilik rumah yang asli sedang keluar. Dia juga bertanya-tanya kemana Saitama telah pergi. Scene berpindah ke reruntuhan kota Z. Terlihat sebuah helikopter sedang terbang mendekat ke reruntuhan kota Z. Di dalam helikopter itu ada 2 orang yang sedang memperhatikan seseorang yang berada di bawah mereka. Salah satu dari mereka berkata jika terdapat alat pelacak yang terpasang di tubuh orang yang mereka awasi. Mereka bertanya-tanya sebenarnya apa yang sedang dilakukan oleh orang itu di tempat bekas medan pertempuran. Mereka kemudian menyadari jika orang yang mereka awasi sedang menggali puing-puing kota Z. Namun nih, tanpa mereka sadari, tidak jauh dari tempat mereka berada, Black Sperm sedang bersembunyi di sela-sela bebatuan. Dalam benaknya, Black Sperm bertanya apa yang sedang dilakukan Pickguard di reruntuhan kota Z. Di sini kita tahu ya sahabat, jika orang yang sedang diawasi dari tadi adalah Pickguard. Dan helikopter itu adalah milik asosiasi pahlawan. Black Sperm juga menyadari jika pemusnahan asosiasi monster harusnya udah selesai. Dan apa yang sedang dicari oleh Pickguard. Ketika helikopter sudah dekat dengan Pickguard, staf dari asosiasi pahlawan keluar dari helikopter dan meminta agar Pickguard untuk kembali dan melanjutkan perawatan. Namun nih, Pickguard malah berlari ke arah Black Sperm sambil meminta staf itu untuk menunggu sebentar. Nah, saat helikopter mendarat, staf itu menyadari lari Pickguard masih cepat bahkan untuk orang yang terkena radiasi dalam jumlah yang sangat banyak. Namun dia juga bertanya, kenapa pahlawan kelas S pada seenaknya sendiri? Terdengar suara seseorang dari dalam helikopter itu. Dia berkata jika dia dibawa ikut untuk berjaga-jaga jika hal semacam itu terjadi, bukan? Dia juga mengatakan kepada staf jika dia akan menangkap Pickguard. Orang itu adalah pahlawan kelas A rank 35 yang bernama Air. Dengan sombong dia mengatakan jika dia bisa mengalahkan babi yang terluka dalam waktu 5 menit saja. Namun staf itu menjawab jika bisa tolong bawa Pickguard kembali ke dalam tempat perawatan tanpa melukainya. Dia juga mengatakan walaupun Pickguard seperti itu, dia masih menjadi salah satu pilar di asosiasi pahlawan. Setelah berbicara dengan staf, Air segera mendekat ke arah Pickguard dengan kecepatan tinggi. Dalam benaknya, Air mendengar jika pahlawan yang disebut pilar ini telah kalah dari pemburu pahlawan.
Dia juga berpendapat jika kemuliaan kelas es perlahan mulai menghilang. Ketika dia sampai di dekat Pick-God, Air mengatakan jika dia berhasil mengalahkan Pick-God, maka sejak awal dia memang tidak punya apa-apa. Dia juga bertanya kepada Pick-God apakah dia akan menurut dan kembali ke tempat perawatan ataukah dia akan melawan dan merebut kembali kebebasannya. Staf yang melihat dari kejauhan bertanya kenapa mereka malah bermusuhan. Dia juga mengatakan mungkin saja sudah waktunya dia berganti profesi. Hahaha. Di tengah perbincangan mereka, Air menyadari jika ada sesuatu nih di dekat mereka. Terlihat Evil Natural Water muncul di antara puing-puing bangunan. Air segera melempar senjatanya ke arah Evil Natural Water. Sayangnya serangan dari Air dapat dihindari oleh Evil Natural Water. Bahkan dia berhasil menyerang balik Air. Serangan dari Evil Natural Water itu menembus senjata Air dan berhasil mengenai leher Air. Hal itu juga membuat Blacksburm menyadari keberadaannya. Blacksburm terlihat terkejut jika saat menyadari Evil Natural Water masih hidup, guys. Namun tidak berselang lama, Pick-God segera memakan Evil Natural Water. Ketika tengah mencerna Evil Natural Water, muncul sinar-sinar dari tubuh Pick-God sehingga menyebabkan luka pada beberapa bagian di tubuhnya. Beberapa saat kemudian sinar itu mulai menghilang dan perlahan staf itu menghampiri Pick-God. Dia bertanya apakah Pick-God baik-baik saja dan sebaiknya Pick-God memuntahkan saja monster tadi. Pick-God menjawab jika dia mempunyai firasat jika Evil Natural Water masihlah hidup. Dia juga mengatakan jika sekarang sudah tidak apa-apa. Dia juga sudah berhasil mencerna Evil Natural Water. Setelah mendengar perkataan dari Pick-God, staf itu mengajak agar Pick-God masuk ke dalam helikopter dan kembali ke tempat perawatan. Namun nih, Pick-God menjawab jika dia akan kembali setelah makan di warung ramen. Dia mengatakan helikopter tidak akan kuat untuk membawanya. Dia akan kembali setelah makan dari warung ramen. Pick-God juga menambahkan jika sekarang Air lebih membutuhkan perawatan. Dia meminta agar segera membawa Air ke rumah sakit. Pick-God juga menyarankan agar asosiasi segera membentuk tim untuk memeriksa kembali apakah anggota asosiasi monster masih ada yang selamat. Beberapa saat kemudian Pick-God dan staf dari asosiasi pergi untuk menjauh dari tempat itu. Melihat kesempatan Blacksburm segera pergi menjauh dari sana. Ketika tengah mencari tempat yang aman, Blacksburm berpikir jika saat ini dia kehabisan stok sel sehingga membuatnya sangat lemah. Saat ini dia tidak punya tempat yang dituju. Dia tidak menyangka jika asosiasi monster telah kalah. Namun untuk saat ini dia memutuskan untuk lebih fokus untuk mencari protein agar bisa kembali kuat. Dalam benaknya saat ini bahkan anak anjing bisa membuatnya kalah. Di tengah perjalanannya, Blacksburm mendengar suara yang tidak jauh dari tempatnya berada dan dia memutuskan untuk memeriksanya. Namun saat dia mendekati sumber suara itu, dia segera bersembunyi di balik bebatuan. Terlihat di sana Genos dan Saitama yang berhasil menemukan kembali apartemen lamanya. Saat itu Blacksburm menyadari jika Saitama adalah orang yang berhasil mengalahkan Garou dengan satu pukulan saja. Di sini kita tahu sahabat Blacksburm jika mengetahui jika yang mengalahkan Garou Cosmic Mode adalah Saitama. Dia juga berpikir jika Saitama adalah orang yang paling tidak ingin dia temui saat ini. Beberapa saat kemudian Genos menyadari jika ada sesuatu di dekat mereka. Dia pun memutuskan untuk memeriksanya. Dan benar saja dia menemukan Rover yang masih hidup. Genos menunjukkan Rover kepada Saitama. Setelah melihat Rover, terlihat ekspresi senang di wajah Saitama. Menurutnya Rover memiliki ukuran yang besar untuk ukuran anjing. Terlihat juga Blacksburm terkejut, tidak menyangka jika Rover masih bertahan hidup. Blacksburm menyadari jika ukuran Rover menyusut. Dia merasa kasihan kepada Rover. Meskipun Rover berhasil selamat dari pertempuran,
Namun kebetulan dia harus bertemu dengan musuh terkuat. Dia memutuskan untuk segera pergi ketika Saitama dan Genos akan menyerang Rover. Ketika Black Sperm akan pergi, dia berbalik sekali lagi dan menyadari jika Saitama memperlakukan Rover layaknya anjing normal seperti pada umumnya dan tidak membunuhnya. Black Sperm bertanya-tanya apakah Saitama adalah pecinta binatang ataukah dia tipe petarung yang tidak akan menyerang jika musuh mempunyai bentuk binatang. Dia juga berpikir Saitama adalah tipe yang menghindari kekerasan yang tidak perlu. Dia berpikir mungkin ini adalah kesempatan untuknya. Ketika Saitama sedang bermain dengan Rover, Genos bertanya apakah dia menyukai anjing. Saitama menjawab jika belakangan ini iya, karena dia mendengar jika anjing mendapat julukan sebagai sahabat terbaik manusia. Genos membalas perkataan Saitama dengan mengatakan mereka memang terlihat manis, namun biaya perawatannya mungkin akan mahal. Genos kemudian mendapat pesan dari markas asosiasi yang memintanya untuk segera datang. Setelah membaca pesan itu, Genos segera berpamitan dengan Saitama dan pergi meninggalkan tempat itu. Setelah Genos meninggalkan Saitama sendirian, Black Sperm berpikir jika perburuan sisa-sisa anggota asosiasi monster sudah dimulai, maka tidak ada tempat yang paling aman selain perlindungan dari orang terkuat. Dia memutuskan untuk mengambil resiko dengan muncul terang-terangan di depan Saitama yang sedang asyik bermain bersama dengan anjing Rover. Oke guys, itu tadi cerita komik One Punch Man chapter 171 versi mangaku, dimana di akhir scene diperlihatkan Black Sperm yang sedang berusaha mendekati Saitama untuk mencari perlindungan. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Nah, di chapter berikutnya bakalan semakin menarik tentunya. Kalau kalian masih penasaran dengan kelanjutan kisah petualangan Saitama, kalian bisa ikuti terus review manga One Punch Man di Anime Viral Indonesia. Dan selanjutnya buat kamu yang mau request topik lain juga boleh, cukup tuliskan di kolom komentar, nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa juga tekan subscribe dan tekan lonceng supaya kalian dapat notifikasi video terbaru. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mengasih kritik dan saran juga silahkan supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf, and thanks for watching video on Anime Viral, and see you next time.